Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kasih Allah ada di atas segala-galanya yang segera dinyatakan dalam karya penciptaan berikutnya. Terang dan gelap, siang dan malam, pagi juga petang, cakrawala, laut dan darat. Karya agungnya terus dinyatakan. Di bumi mulai tumbuh tumbuhan buah. Tuhan pun tempatkan matahari, bulan, bintang menghiasi cakrawala. Segala makhluk di dalam air, di darat, burung-burung di udara, dan segala binatang merayap di bumi. Pada hari yang ke-6, Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan rupanya. Allah sangat mengasihi manusia, disediakannya segala sesuatu agar manusia dekat padanya dan bahagia. Wujud dan rayu si jahat, manusia jatuh ke dalam dosa, jauh dari Allah, terpisah dari kasih karunia Allah. Bahkan dosa dan kejahatan ada di mana-mana. Hei, itu makananku. Bukan, itu makananku itu. Itu punyaku. Tapi yang bawa aku, itu milikku. Hehehe, kamu asal klaim saja. nabi-nabi, raja-raja, dan orang-orang pilihannya agar dapat membawa manusia kembali kepada Allah. Namun, tidak semua dari utusannya berhasil. Bahkan karena kejahatan manusia, tak jarang dari antara mereka yang jatuh ke dalam dosa, ditolak,
dan dibunuh oleh manusia. Selama berabad-abad lamanya telah dirindukan dan dinubuatkan, hingga akhirnya Allah mengutus putranya sendiri datang ke dunia agar dekat pada manusia. Terpilihlah seorang perawan untuk dijadikan perantara. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu.
lalu, seorang tukang kayu yang telah bertunangan dengan Maria. Ketika Maria mengatakan kepadanya bahwa ia telah mengandung, Yusuf menjadi bimbang dan ingin meninggalkan Maria secara diam-diam. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Aku harus menemui Maria dan menjadikannya sebagai istriku. Kaisar Agustus, penguasa Roma, membuat undang-undang bahwa semua orang harus pulang ke kota kelahirannya supaya namanya didaftarkan di dalam buku. Ya, Yusuf dahulu lahir di Bethlehem. Ia membawa Maria istrinya yang sedang mengandung menuju ke Bethlehem. Yang tersisa hanya sebuah kandang domba. Dan pada hari itu tibalah bagi Maria untuk melahirkan. Di sanalah Maria melahirkan Yesus, Sang Raja yang datang ke dunia dalam kesederhanaan. Thank you.
Saudara, mari kita duduk di sini. Gimana? Sudah genap dombanya? Iya, sudah. Saya lega. Kemarin domba saya ada yang hilang. Untung ada Mas Bro yang membantu saya mencari sampai ketemu. Terima kasih Mas Bro. Iya, kita kan harus saling membantu. Apalagi dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Kalau ada yang butuh pertolongan, ya harus dibantu. Kita kan sahabat. Betul. Kita harus menjadi sahabat bagi semua orang. Sudah ngantuk, mari kita tidur. Saat malam menjelang, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain anggur dan berbaring di dalam palungan. Kalau begitu, mari kita ajak teman-teman kita untuk mencari bayi itu. Iya betul. Mari kita datang kepadanya. Ayo, kita bawakan persembahan yang terbaik untuk Yesus. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah bintang besar yang mereka lihat di timur, mendahului perjalanan mereka, dan berhenti di atas tempat di mana Yesus berada.
penyelamat dunia. Seperti bintang yang menuntun perjalanan para majus menjadi tanda suci dalam misi penyelamatan manusia, demikian pula kita diajak untuk menjadi penolong bagi sesama, agar manusia di bumi berdamai dan bersukacita, memuji dan mewartakan kasih karunia Allah. Marilah kita hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Amin. Dan para malaikat diberangkat oleh Karen, Jeffrey, Amanda, Abel, Audrey, Flores. Dan 3 raja dari timur diberangkat oleh Filipus, Johan, dan Aksa. Dan juga pemeran pemilih penginapan diberangkat oleh Julie dan Jos. Dan para domba diberangkat oleh Anta dan Faunya, Dexter dan Kena, Calvin, Salita, Kimberly, Audrey, Tanaya, Matthew, Jonah. Dan penari pembuka dibawakan oleh Angela, Kevin, Cikara. Dan tak lupa para pemeran perampok dibawakan oleh Clarence, Michael, Julie, John, dan Francisco. Gembala dibawakan oleh Dudu, Ali, dan Albert. Dan tentunya penari pembuka ada Angela, Karin, dan Cikara. Dan drama ini dibimbing oleh Kak Andreas Novi di Arianto. Beri sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Hebat. Da 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 da.